warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatika wansur 'alaina ghazain rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Yang terhormat Ketua Yayasan Miftahul Ulum yang sangat saya hormati dan sangat saya takdimi, dan tak lupa kepada Madrasah Aliyah Miftahul Ulum yang juga saya hormati, dan tak lupa tim penilai kinerja kepala madrasah, yaitu Bapak Haji Suud Magister Pendidikan dan Haji Aminatan Magister Pendidikan, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para pengajar Madrasah Aliyah Miftahul Ulum yang sangat saya cintai. Sungguh manusia yang dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala bukan lantaran pakaiannya yang mewah, bukan pula karena ketampanannya, tetapi manusia yang dipandang mulia oleh Allah yang mampu memberikan kemudahan kepada saudaranya, yaitu yang manusia juga bertakwa serta beriman kepadanya. Di siang yang cerah ini kita duduk di satu majelis yang penuh mubarakah ini dalam rangka penilaian kinerja kepala madrasah tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran tanpa halangan suatu apapun, sehingga prosesi penilaian berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Salawatuhu wa salamuhu, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat sempurna di muka bumi ini dan patut kita jadikan acuan untuk mengarungi kehidupan yang serba sementara ini. Segenap para pengajar dan tim penilai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa banyak kata, saya selaku pemandu jalannya acara akan membacakan susunan acara yang telah dipersiapkan. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dirangkai dengan sambutan-sambutan. Acara yang ketiga yaitu kata pengantar, yang insyaallah nantinya akan disampaikan oleh tim penilai kinerja kepala madrasah. Acara yang keempat, pelaksanaan penilaian atau pemberkasan yang akan diperiksa langsung oleh tim penilai. Kemudian rangkaian yang kelima yaitu pengarahan atau evaluasi dari berkas-berkas yang telah dilihat oleh para tim penilai. Doa merupakan rangkaian yang keenam dan penutup merupakan rangkaian yang ketujuh. Untuk itu, mari buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan prosesi yang telah dipersiapkan ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun dan mampu memberikan kepuasan kepada tim penilai atau kinerja kepala madrasah. Wa ala hadhihi likulli niyyati salihah
لكي تعالى بشفاعة رسول الله وبكرامة سورة الفاتحة وبفعل سورة الفاتحة شهد لا ينام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah semua lembaga-lembaga di bawah naungan Yayasan Miftahul Ulum mulai dari KB, RA, MT, MTS, MA yang formal sudah resmi semua mempunyai izin operasional, dan juga lembaga-lembaga yang non formal seperti madrasah diniyah, TPQ Miftahul Jannah, pendidikan kesetaraan mulai dari ULA setara dengan SD, Wusto setara dengan MTS, terus yang terakhir kemarin kuliah juga alhamdulillah ijobnya sudah keluar bersamaan dengan ijob madrasah aliyah ini. Ijobnya kuliah kesetaraan paket C. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Miftahul Ulum Maghribi Surabaya, yang kami hormati Bapak pengawas kami MA Miftahul Ulum, yang terhormat Bapak Atam, yang kami hormati juga tim penilai, juga lama saya kenal Bapak Suud MT, yang juga pernah jadi pengawas kami di MTS Miftahul Ulum dulu. Ada beberapa kisah menarik antara saya dan Pak Suud yang mungkin tidak bisa diceritakan di sini. Alhamdulillah. Oh ya, yang ketiga yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidikan tanpa terkecuali yang hadir pada siang hari ini dan berbahagia pada siang hari ini pula. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin, dalam rangkaian kegiatan penilaian kinerja kepala madrasah MA Miftahul Ulum Jalan Bolodewo nomor 20 Surabaya. Yang kedua, tak lupa kami aturkan sholawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang baru-baru ini, baru 3 hari yang lalu kita melaksanakan peringatan hari besar, yaitu kelahiran beliau. Mudah-mudahan nanti di akhir kelak nanti semua di antara kami ini yang hadir, khususnya pada siang hari ini, diberikan syafaatnya beliau di akhir kelak nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus penilai yang kami hormati juga pengawas kami. Kami yang pertama hanya menginginkan bahwa kinerja kami yang dinilai oleh para guru, kami berharap dan endingnya baik. Ke depan, insya Allah dengan harapan kami yang tidak muluk-muluk, kami menginginkan sebenarnya tahun-tahun kemarin target kami 2-3 kelas saja. Namun demikian dengan upaya keras kami, alhamdulillah tetap 1 kelas. Kalau tidak salah, sekitar 3-4 tahun yang lalu kita pernah menerima 2 kelas saja, dari kelas 10A dan 10B yang lulus 1 tahun kemarin. Kalau nggak salah itu masih dipimpin oleh Bapak Sahrul, teman kantor saya, yang pakai topi putih. Nah itu beliaunya pernah
sukses untuk meraih siswa sebanyak 2 kelas. Alhamdulillah pada tahun pelajaran baru ini tahun 2021 kita masih tetap stabil dapatkan 1 kelas 10 dan 1 kelas 11. Mudah-mudahan harapan kita pos program operasional sekolah yang kita sampaikan kepada Kementerian Agama Kota Surabaya serta ditembuskan kepada kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur itu bisa ACC dan kita dapatkan nanti di tahun akan datang sesuai dengan perolehan izin operasional kami pada tahun 2020 kemarin. Bapak pengawas dan Bapak tim penilai yang mengiringi pada siang hari ini, mudah-mudahan harapan kami ini tidak mulu-mulu juga, namun demikian patut kita garisbawahi dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pengawas yang telah mengawal cut off daripada emis siswa kami sampai di Provinsi Jawa Timur, karena beliau sendiri telepon langsung kepada Penma Kalwil, beliaunya langsung matur bahwa ulun ini juga perlu diperhatikan. Matur nuwun Pak Amin, mudah-mudahan Pak Amin tetap diberikan kesehatan dan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian lebih singkatnya langsung pada pokok permasalahan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan tentang PKKM yang baru pertama kali ini kami lakukan, dan mudah-mudahan harapan kami sedikit catatan dan tidak banyak catatan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh kepada Madrasah Aliyah Miftahul Ulum juga Jaya. Sebelum acara ini dilanjutkan, dipersilahkan bisa dicicipi atau bisa diminum yang ada di depan masing-masing. Itu murni Pak Suul Abah, insya Allah murni itu buatan anak-anak. Minumannya jelas insya Allah. Selanjutnya yaitu kata pengantar dari tim penilai kinerja kepala madrasah. Mungkin ada yang mewakili Abah Suul atau Bapak Haji Aminatang, dipersilakan. Akan disampaikan oleh beliau Haji Aminatang, Magister Pendidikan. Kepada beliau Bapak Haji Aminatang, Magister Pendidikan, dipersilakan. Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua Yayasan Miftahul Ulum nama ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Miftahul Ulum, kemudian yang saya hormati teman saya, sahabat saya, seperjuangan saya Pak Suul, masuknya di Kemenang bersama-sama dengan saya, ujiannya sama-sama gitu, diterimanya sama gitu. Ya Suul. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kali ini Bapak Ibu kita bisa bertemu di sini dalam kegiatan PKKM. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan PKKM itu merupakan amanah ya, amanah juknis dari Dirjen Teknis yang mana dilaksanakan setiap setahun sekali. Artinya tiap setahun sekali diadakan, namun ketika 4 tahun ada yang namanya penilaian 4 tahunan.
Kalau tahunan itu penilaiannya ada 4 poin saja, yaitu sampai yang terakhir adalah supervisi. Kemudian kalau yang 4 tahunan itu sampai dengan prestasi madrasah. Bapak Ibu sekalian, bahwa penilaian ini tidak usah panjenengan tidak perlu takut, ya, tidak perlu takut, tidak perlu, tapi menjadi bahan evaluasi bagi kita semua, termasuk bagi bahan atau yayasan, ya, evaluasi bagi kinerja ini kan kinerja kepala madrasah disikat PKKM. Kalau PPKM itu pembatasan kegiatan, ya, ada lagi PKPM, kalau kita ada lagi PKPM, yaitu penilaian kinerja pengawas madrasah. Nah, saya menilai juga, ya, menilai saya tidak hanya kepada kepala madrasah, tapi juga kalau diberi tugas saya biasanya menilai juga untuk pengawas. Perlu kami sampaikan bahwa ini memang rutinitas tiap tahun, sehingga diharapkan Bapak kepala madrasah atau kepala madrasah itu memang mengikuti regulasi yang ada. Artinya gini, sekarang ini seorang kepala madrasah itu bukan guru, Pak. Ya, misalnya tenaga, bukan tenaga pendidik, bukan, tapi tenaga pendidikan. Ya, sekarang tenaga pendidikan. Kalau dulu kepala itu adalah guru yang mendapat tugas tambahan menjadi kepala. Kalau dulu disimpatikan, ya, disimpatikan, kalau seorang kepala itu masih wajib mengajar berapa? 6 jam dulu. Ya, sisanya 18 lalu. Sekarang tidak, 24 langsung kepalanya itu. Gitu. Sudah tanpa mengajar, tapi boleh mengajar. Kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu? Tugasnya kepala ya ini yang kita nilai. Jadi panjenengan tidak perlu mencari apa ya tugasnya jangan yang kita nilai ini. Nah gitu, kita nilai setiap tahun gitu. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan tugasnya kepala apa ya, dilihat aja itu ada PKKM dari A sampai E. Nah, mulai pengembangan madrasah, manajemennya bagaimana, sampai dengan supervisi di pembelajaran, kewajiban seorang kepala. Tugasnya itu bukan mengajar, ya. Terus implikasinya Ustaz, kami sampaikan bahwa kalau guru ada yang namanya apa? PKG, penilaian kinerja guru. Ya, kalau guru dinilai setiap tahun, yang menilai siapa kalau PKG? Kepala madrasah, kepala sekolah. Kan gitu. Nah, kalau kepala sekolah yang menilai adalah pengawas. Pengawas bina ditambahi dengan satu tambahan, yaitu dari pengawas yang lain kalau tahunan. Kalau 4 tahunan bertambah, ada komite, ada dari kasih penma masuk menilai itu, dari guru juga harus menilai itu nanti kalau 4 tahunan. Diharapkan Bapak Ibu kepala yang menjadi kepala benar-benar melaksanakan PKKM yang ada. Boleh kalau sekarang kalau sekarang masih bentuknya administratif monggo ya, tapi ini kalau saya mengambil dari Direktur KSKK dulu Pak Umar waktu memberikan pengarahan. Sekarang pada Jawa tidak apa, sekarang administrasi saja tidak apa dulu, tapi setelah itu dilaksanakan. Gitu. Artinya apa? Tidak apa sekarang administratif, tapi setelah ini harus dilaksanakan sehingga dapat memacu madrasah untuk memenuhi apa yang menjadi regulasi yang ada itu. Ya, misalkan apa nomor 1. Makanya nanti ketika kita penilaian, insya Allah nanti saya tak fokus di 3, di C sama D. Nanti dibaca yang menghadap saya ya, dibaca maksudnya biar paham. Kadang kamu dengan menyiapkan berkas tapi tidak ngerti maksudnya gitu ya. Nah, kalau melihat itu oh iya nggak ngerti banyak gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Mungkin nanti ketika saya menilai, saya
PKKM ini panjenengan bisa melaksanakan apa yang ada di persiapan yang panjenengan siapkan itu. Implikasi penilaian sekarang ya. Kalau ngapunten, ini yang MA sudah, yang MTS kan sudah ada yang apa namanya sertifikasi. Ada kalau MTS ya ada 3 katanya Pak. Bagi yang sertifikasi, ya bagi yang sertifikasi, kalau nilainya C itu sudah tidak cair, termasuk guru. Ya gitu ya. Kalau nilainya C, makanya Pak Suhut pas nilainya minimal B katanya, mungkin kalau B sudah cair sudah. Nah, ini kalau untuk swasta bagaimana? Kalau kepala, maaf ya, saya cerita yang negeri. Kalau negeri, seorang kepala negeri, misalkan dinilai, ya dinilai, sudah tidak ada intervensi, kan? Nilainya C, kan? Kalau nilai C harus ganti, gitu. Tidak menjadi kepala, kalau nilainya C. Mekanismenya begini terus regulasinya seperti itu. Nah, implikasi lain apa? Kalau kepala madrasah itu sudah sertifikasi, ternyata nilainya adalah C, tidak cair kalau misalkan yang bersangkutan punya sertifikasi. Ya, kelayakannya tidak dalam tanda kutip tidak layak kalau C. Gitu. Terus kemudian dari untuk masa sekarang panjenengan kalau yang di MA belum ya, di MA kan sudah tapi tidak ada yang sertifikasi belum ya. Nah, oh iya kan ya. Nah, itu ada nilai di situ. Ketika simpatika itu ada nilai, gitu. Nilai itu semestinya kalau kepala ya nilai PKKM ini. Kalau guru nilai PKG itu tiap tahun mestinya seperti itu. Sekarang ini memang belum ngeli. Ya saya ulang lagi. Sekarang nilai belum ngeli. Sehingga panjenengan harus ngetik waktu di simpatika diisi nilainya. Walaupun belum ngeli, biarkan di madrasah tetap ada. Jangan ada aplikasi PKG diisi, di print, ditandangani kepala kan tetap yang nilai. Pengawas hanya mengetahui saja. Ya nanti disimpan, diartikan itu menjadi arsipnya madrasah sampai sekian tahun itu menjadi menjadi dokumennya madrasah. Termasuk kepala. Nanti kalau ngeli, kalau ngeli ini agak susah. Kalau sekarang dengan PKG sudah ngeli Pak ya, maksudnya. Nah, tapi akan datang disimpatikannya ngeli. Kalau ketika disimpatikan ngeli, misalkan pengawasnya saya atau Pak Suhut keliru nilainya sampai C, sudah nggak cair KB, susah. Gitu ya. Oleh karena itu harapan kami, saya tidak nakut tidak boleh Pak pengawas nakut jadi kamu lah ya, nggak boleh. Yang boleh mengadakan pembinaan, mana yang bisa dilakukan, ayo berangkat itu boleh. Kalau pengawas itu dengar nggak boleh, saya nggak dengar Denny. Jadi itu memang mekanisme. Kalau komputer itu kan tidak bisa dibujui ya. Memang ada yang bisa dibujui kalau game ya. Kalau game bisa. Kalau aplikasi misalkan jadi kurang apa ya tidak layak bunyinya kan gitu. Kalau tidak layak berarti bisa cair tidak? Tidak bisa cair kan? Kalau ya. Dan kalau untuk swasta itu juga menjadi bahan pertimbangan bagi ketua yayasan. Dulu pernah saya mengeluh pada Pak Kasih pada waktu itu, bagaimana ya madrasah ini ada yang nilainya kurang. Nanti kita panggil aja Pak yayasannya, kita ajak bicara sampai seperti itu dulu. Karena memang pengennya dari pengawas itu meningkatkan mutu madrasah. Saya kira itu kalau panjang-panjang nanti tambah repot nanti. Yang jelas tentang PKKM sudah kami jelaskan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan beliau kepada kita sehingga kita bisa istilahnya bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sebab kalau nggak cair ya jelas kebutuhan rumah tangga juga nggak akan sempurna. Untuk selanjutnya sebelum pelaksanaan penilaian maka akan kami tampilkan
beberapa profil madrasah aliyah Miftahul Ulum, dan perlu kami sampaikan Abah bahwasanya pengajar-pengajar di MA Miftahul Ulum ini banyak yang masih muda. Maka perlu bimbingan, perlu arahan, apalagi mungkin sebagian baru mengalami tentang penilaian PKKM ini. Inilah profil Madrasah Miftahul Ulum, baik itu kegiatan-kegiatannya maupun ekstranya. Hari ini penandatangan peresmian MA Miftahul Ulum. Kalau tidak salah, insya Allah itu dihadiri oleh Pak Sam, Pak Nur Hasan dan timnya, dan alhamdulillah pada saat itu juga disambut oleh Kepala Madrasah beserta Bapak Sahrul, karena beliau yang banyak berpengalaman di MA Miftahul Ulum. Selanjutnya yaitu pelantikan dan penyerahan SK pendidik. Jadi alhamdulillah setiap tahun pihak yayasan memberikan SK atau surat keputusan tentang mengajar layak dan tidaknya di Madrasah Miftahul Ulum. Kemudian LDKS dan pelantikan OSIS, dan alhamdulillah di sini ada yang sangat profesional sekali, yaitu Bapak Jafar dalam mendidik latihan dasar gabungan siswa beserta Bapak Fahmi. Selanjutnya yaitu pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Jadi mohon maaf Abah, ketika pandemi kami berusaha, kami banyak tuntutan dari wali murid untuk tatap muka. Jadi hanya terbatas, hanya beberapa saja, dan yang berubah. Kemudian juga kunjungan wisata. Alhamdulillah di masa pada saat itu kunjungan ada yang ke Pokarispet dan juga ada yang ke Roti, banyak lah. Alhamdulillah ini dibimbing oleh Bapak Sarul dan Bapak Uzairi. Jadi dua orang ini selalu berkolaborasi untuk memajukan ini kunjungan wisatanya kepada tempat-tempat yang strategis dan bisa memajukan. Kemudian praktikum informatika, dan alhamdulillah juga dibimbing oleh Ustadz Yatim sebagai proktor juga. Beliau juga alhamdulillah sangat profesional juga di dalam mempraktekkan tentang bidang komputer. Ini praktikum informatika. Nah ini banyak yang senyum-senyum Mbak. Jadi muridnya senangnya senyum Mbak. Ini sehingga ada yang susah, semuanya senyum, action semua, alhamdulillah. Ini lanjut. Nah ini lomba 17 Agustusan. Walaupun masa pandemi tetap MA mengadakan lomba 17 Agustus sebentuk bentuk rasa syukur kita kepada Allah bisa ditemukan kembali. Kemudian AMBK 2021 yang dilaksanakan di laboratorium komputer di lantai 2. Ini alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa halangan, dan anak-anak antusias melaksanakannya. Ini juga AMBK 2021. Nah ini kunjungan apa tur ke Pokarispet ya. Jadi anak-anak mengetahui bagaimana prosesi pembuatan Pokarispet, dan ini pembagian brosur ketika menjelang PBBB. Ini KSM 2021 banyak yang dibimbing oleh Ustadz Yatim. Selanjutnya Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap event keagamaan alhamdulillah OSIS bergerak dengan cepat dan tanggap untuk melaksanakan program-program yang telah dipersiapkan sebelum pelaksanaan Maulid Nabi. Ini juga diberikan arahan oleh para pengajar. Kemudian praktikum informatika dan fotografi. Nah ini lagi-lagi perannya Ustadz Yatim di sini memberikan bagaimana anak-anak mencintai informatika. Kemudian tatap muka ini juga dilaksanakan seperti biasa, masih tetap dalam kondisi
COVID-19, tapi karena banyak tuntutannya itulah maka kami tetap melaksanakan agenda rapat guru-guru MA. Jadi setiap permasalahan kami selalu mengutamakan musyawarah. Jadi untuk mencapai kesepakatan di antara para pengajar sehingga tidak saling menyalahkan, semua program sudah diatur sehingga berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Ini rapat OSIS, jadi sebelum pelantikan OSIS juga ada rapatnya, ada yang juga rapat melalui Zoom. Siswa terbaik MA, kami memberikan aspirasi kepada anak-anak yang terbaik di Madrasah Aliyah ini, baik itu masalah tingkah lakunya, kecerdasannya, maka kami memberikan hadiah dan sertifikat kepada anak-anak kami. Ini tadarus Pondok Ramadan. Ini kebetulan saya juga yang memimpin ini. Ini alhamdulillah berjalan dengan lancar juga, dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Takziah kepada kepala MA. Ini dilakukan langsung oleh kepala Madrasah Aliyah yaitu Bapak Huzairi. Kemudian di sini tur wisata ke Jogja yaitu kepada Pohon Pinus. Ini wisuda angkatan ke-6 MA Miftahul Ulum Surabaya. Jadi sebelum wisuda juga dikasih pengarahan supaya anak-anak kita mempunyai bekal ke depannya. Lanjut yaitu wisuda, masih foto-foto wisuda. Ini ziarah siswa kepada makam pendiri Yayasan Miftahul Ulum yaitu Kiai Mawabi. Jadi ini waktunya takziah. Jadi anak-anak kami juga dipelajari untuk takziah jika di antara temannya ada yang meninggal atau orang tua yang meninggal. Ini waktu pas malam Nuzulul Quran. Jadi alhamdulillah prakteknya juga ada Al-Banjari di sini, ada drum band, kemudian juga ada pencak silat seperti biasa, ANBK. Kemudian selanjutnya ANBK ini dilakukan oleh anak-anak kita. Alhamdulillah dengan seriusnya melaksanakan ANBK tersebut. Alhamdulillah ini yang dapat kami paparkan, mudah-mudahan menjadi bahan tambahan penilaian bagi kami sehingga kami bisa mendapatkan hasil yang bisa memuaskan. Amin Allahumma amin. Sekali lagi kami mohon maaf karena pengajar kami banyak yang masih baru, masih banyak yang belum pengalaman. Untuk itu mohon bimbingannya, arahannya sehingga kami menjadi orang yang lebih baik dan bisa menjadi guru yang bisa bertanggung jawab. Demikian profil dari Madrasah Aliyah Miftahul Ulum. Selanjutnya yaitu penilaian berkas atau dokumen dari kepala madrasah tahun ajaran 2021.
hormati Bapak Ketua Yayasan, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, yang saya hormati rekan kami Bapak Amin selaku pengawas sekaligus Pokjawas Kota Surabaya, yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk menyambung yang kedua kalinya setelah kemarin pagi saya sudah bertemu dengan Bapak Ibu, tapi bukan Bapak Ibu yang ini ya. Ya ada beberapa Bapak Ibu ngomong tadi ya. Ada 3 atau 4 Bapak Ibu yang kita ketemu kemarin. Ini satu atap, satu yayasan Bapak Ibu, istilahnya itu satu saudara. Ya. Kalau satu saudara biasanya itu ya podo biasanya. Tapi ini beda usia, katanya masih 1 tahun. Ya, oleh karena itu kesimpulannya tadi usianya masih muda, sehingga data-datanya pun masih muda. Tapi saya berharap sebetulnya data lama tidak hilang. Siswa yang menggabung kemarin itu ada, itu ya, data-data yang kemarin ikut Alia mana itu ada. Ternyata tidak saya disuguhi data-data yang terdahulu. Intinya yang pertama adalah bahwa data-data yang ada itu tolong dilengkapi dan ditindaklanjuti lah intinya, ditindaklanjuti mana kekurangannya, mana yang tidak ada, ya, karena masih sebatas dengan usianya tadi ya, datanya itu, ya, termasuk yang terpenting itu tadi adalah buku PPDB dibuatkan sendiri ya. Tadi banyak hal sudah saya sampaikan Pak Amin, Pak Ketua Yayasan, juga Pak Kepala Madrasah, saya sampaikan ke tim. Tapi saya menyampaikannya tadi itu dengan model cerita, Pak Sarul ya, model cerita pengalaman dan model cerita macam-macam itu. Dengan harapan apa yang saya ceritakan itu nanti bisa ditindaklanjuti, bisa diadopsi di sini, ya, tidak harus sama, diambil, diadopsi, kemudian dilaksanakan. Biasanya kalau hasil adopsi dan dimodifikasi biasanya itu lebih baik dari yang semula ada. Kalau diadopsi, dimodifikasi itu lebih sempurna, lebih canggih ya. Jepang saja itu kalau mengadopsi, dimodifikasi itu lebih baik. Oleh karena itu tergantung nanti siapa yang jadi motor di sini. Bapak Busairi sebagai kepala madrasah ini tolong nanti tim-timnya, waka-wakanya ini dioptimalkan ya. Kalau bisa itu fungsi optimal, insya Allah Alia ini muridnya akan semakin banyak ya, semakin banyak, semakin berkualitas ya. Buatlah satu terobosan yang tidak dipunyai oleh Alia lain, oleh sekolah lain, bahkan sekolah negeri yang lain, dan itu dibutuhkan masyarakat. Jadi sekali lagi, buatlah terobosan-terobosan yang tidak dipunyai oleh sekolah-sekolah lain dan itu dibutuhkan masyarakat, dilihat oleh masyarakat hasilnya. Itu nanti panjenengan, madrasah panjenengan insya Allah akan diserbu oleh wali murid, oleh wali santri. Buatlah sekolah panjenengan, madrasah panjenengan ini dilirik orang tanpa melirik sekolah negeri. Sebelum melirik jenengan dulu, istilahnya wong wedok membuat laki-laki itu jatuh cinta, wis ndak mau bergeming, masih ditaruh wong tua niki, wis gak PKI komo, begitu. Caranya begitu. Saya ibaratkan itu adalah seorang cewek yang hidup di daerah pedalaman, gange cilik, tapi bersolek sampai cantik, kemudian diviralkan. Itu lelaki mana yang tidak tertarik? Kan begitu. Pasti akan mirip, oh lho orang itu ayu. Wongnya meneng, ya, ceweknya meneng, hafal Quran. Akan dilirik. Begitulah di sini. Di sana lo ada Alia, punya keunggulan ini, ya. Walaupun di sini akan dilirik. Walaupun masuk itu kan kecil ya, masuk lagi.
itu akan dilirik. Buatlah seperti itu. Jadi tertarik sebelum dia melirik ke sekolah yang lain. Sebelum dia lulus sudah melirik ke sini dulu. Buatlah jatuh cinta. Ini yang perlu dilaksanakan. Ini biasanya sing muda-muda, bujang-bujang serat dingin iki wis ero bisa. Biasane ya. Sing lanang barang wis ngerti, sing wedok ngerti. Itu terapkan di Alia ini. Sehingga Alia ini semakin lama muridnya semakin banyak sehingga panjenengan pusing ya. Pusing apa? Pusing tidak punya kelas muridnya akeh. Itu lebih bagus daripada pusing kelasnya akeh muridnya gak ono. Nah gitu. Dibalik ya, saya pernah itu tak gitu kan. Sampai itu sekarang itu pusing. Pusing apa? Kelas sampai banyak, tapi muridnya 5 BPDB. Dibalik sekarang, diusahakan sampai tetap pusing, semakin pusing, muridnya akeh kelas sampai tidak cukup, tapi masih belum bisa, masih tetap pusing, kelasnya kosong, muridnya baru 5 sampai sekarang. Ini perlu manajemen pengelolaan madrasah yang lebih handal, lebih profesional tuh ya, untuk menuju madrasah yang mandiri, berprestasi dan diperhitungkan di kancah minimal wilayah kota Surabaya, minimal Simokerto dan sebagainya. Itu yang perlu saya sampaikan. Mohon nanti tetap ditindaklanjuti. Pak Sarul sudah hafal ya tadi itu. Itu aja, sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Suud MPD yang telah memberikan wawasan kepada kita, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu data-data yang belum komplit segera dilanjutkan. Kemudian boleh kita mengadopsi atau modifikasi sehingga sekolah ini menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, pesan beliau, ambillah terobosan-terobosan yang lain yang bisa menjadi daya tarik sehingga MA Miftahul Ulum ini bisa dikenal oleh kalangan masyarakat, terutama wali murid, sehingga wali murid bukan melirik karena megahnya sekolahan, tapi karena program-program yang telah dipaparkannya. Untuk itu, selanjutnya evaluasi yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Aminatang, Magister Pendidikan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Kepala Madrasah, perlu kami sampaikan hasil penilaian tadi. Kalau menilai tadi, sesungguhnya yang banyak menilai itu Bu Me, Bu Ana, terus Pak Sidik itu menilai beliaunya. Katanya dikasih nilai berapa? 3 saja Pak. 3 saja Pak. Kayaknya 2 Pak ya, 2 atau 2 gitu. Nah, artinya apa? Memang ngapunten Ustaz ya, saya menyampaikan apa adanya karena saya pembinanya di sini. Nah, ini kan ada orang lain tuh. Ya memang banyak yang perlu ditambah, dibenahi ya, untuk masalah khususnya yang di kewirausahaan, di supervisi dan sebagainya. Dan perlu dibedakan antara laporan, evaluasi, kemudian program. Yang namanya program itu arahnya jelas. Misalkan contoh kewirausahaan ya, RPM ya, rencananya apa saja, dilaksanakan siapa, kapan dilaksanakan, tujuannya apa, itu program namanya. Gitu. Pada akhir tahun ada yang namanya checklist, mana yang terlaksana berapa bukan. Gitu. Oh yang terlaksana ini yang tidak terlaksana ini, kan gitu. Itu masih rekap mana yang terlaksana tidak. Nanti ada evaluasi. Ini tidak terlaksana kenapa? Mengapa? Alasannya apa? Ada alasannya. Itu namanya evaluasi. Ya.
Setelah dievaluasi, muncul yang namanya rekomendasi. Kalau kegiatan ini kira-kira rekomendasinya apa? Kalau misalkan kewirausahaan ini ditindaklanjuti apa tidak, diteruskan atau tidak, ditingkatkan atau tidak. Kalau meningkatkan bagaimana caranya? Ada semacam rekomendasi semacam itu. Itu yang paling penting karena kebanyakan yang kita punya itu adalah program dan budaya. Program sama evaluasi paling banyak ya. Nah, itu. Jadi ada sinergis antara program, ada kesesuaian antara program, pelaksanaan, laporan kegiatan. Laporan kegiatan itu berarti melaksanakan apa yang diprogramkan. Kan gitu. Dilaksanakan berarti ada pelaksanaannya. Nah, setiap pelaksanaan ada akhirnya ada istilah semacam laporan kegiatannya apa saja yang sudah dilaksanakan, yang tidak terlaksana apa. Terus dievaluasi, kemudian direkomendasi. Termasuk supervisi pembelajaran. Namun kegiatan kita kali ini adalah penilaian kinerja kepala madrasah. Tugas kepala madrasah yaitu ini. Jadi tugas kepala madrasah ini ukurannya. Jadi panjenengan ingin apa? Tugas apa? Dilihat di sini kelihatan sudah. Kemudian termasuk supervisi pembelajaran. Supervisi pembelajaran ini kita jangan klasik ya. Kita harus ada semacam inovasi tersendiri. Tentunya tetap berdasar. Contoh gini, supervisi pembelajaran itu memang kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang kepala madrasah. Kewajiban. Dengan misalkan ngajar ditunggoni ya ojo kepala sekolah tunggoni enggak usah begitu, kita sama-sama gitu. Jadi saya dengan Pak Usari sering, Pak Usari kurang ini sampai saya kena padanya. Saya juga tidak marah, tidak apa enggak. Beliaunya juga Pak jangan usah tersinggung. Saya nyampaikan, saya membina di sini supaya ada tujuan goal saya peningkatan mutu di madrasah ini, gitu ya. Supervisi juga demikian, supervisi antara bapak ini ya, bapak ini sama Bu Me, sama Bu Ana, sama Pak Sidik, sama Bu siapa tadi? Sundar. Nah, ini Sundar itu masalahnya kakak ipar saya itu di sini di Karang Tembok, namanya Sundar juga. Langsung ingat namanya. Walaupun enggak persis ya, Pak ya. Kakak saya namanya Sundar, mas saya di Karang Tembok, perempatan jalan. Ya, itu kan ada kali ya. Nah, itu masuk itu. Jadi saya ngerti bahasa Madura ya, dari kakak saya juga bahasa Madura masalah. Ya itu, jadi gini, antara guru itu pasti kemampuannya berbeda. Mungkin Pak Sidik ngomongnya pelan, pembukaannya mungkin kurang, ya kan? Stressing, terus cara mengajar mungkin tidak bisa hot untuk Pak Sidik misalkan. Yang bisa misalkan Bu Ana itu ngajarnya bagus, mungkin suaranya kurang atau misal metodologinya kurang. Gitu. Nah, kan ada tidak sama antar guru kan kemampuannya tidak sama. Saya dengan Pak Suwud tidak sama cara menyampaikannya. Kalau Pak Suwud halus orangnya, halus Pak, halusan tuh. Kalau saya apa adanya. Jadi seperti itu. Karena tidak sama, maka supervisi yang diamati ketika masuk kelas berbeda. Walaupun formatnya sama, lungguhe podo, muasine podo, tapi yang materi yang dinilai berbeda. Instrumennya mungkin sama mungkin, tapi yang diamati fokusnya berbeda, gitu ya. Oh ini suaranya, misalkan kemarin pembukanya kurang bagus, nah, kan ada, kemudian ada RTL kan, misalkan belum ada nilai ya, belum ada evaluasi ya. Saya ulang lagi, jadi termasuk supervisi harus diidentifikasi dulu, Pak ini kurangnya apa. Nah ya, kemudian dilaksanakan supervisi. Hasilnya ini ternyata kurangnya ini. Lah ini menjadi bahan rekomendasi untuk tahun berikutnya, gitu ya. Jadi tahun yang berikutnya, oh Bu ini kurang ini sudah meningkat ini. Ternyata misalkan disimpulkan, kan tadi ada analisis Bu ya. Siapa? Nah, ada analisis. Oh ternyata gurunya kalau di sini masih ngajarnya suruh menghafalkan semuanya ini, belum menggunakan HOTS misalkan ngajarnya. Berarti kepala madrasah harus punya
Karena kesimpulannya tidak bisa ngajar hot semuanya, berarti harus diapakan? Tindak lanjut. Nah, di tindak lanjutnya kita apa kira? Rekomendasinya apa? Diadakan workshop pembelajaran hot itu, sehingga sekarang ngajarnya enggak suruh menghafalkan, sekarang anak-anak suruh mulai 4 C3 ke atas. Apa Bu C3? C4 apa? Menalar. C3 dulu saja, C3 dulu. Nah, C1 apa? Mengamati. Mengamati. 2. Menanya. Oh, langsung aja. 1 itu hanya mengetahui saja. 2 memahami. 3 baru menerangkan kan. Kemudian menganalisis. Ya. Itu ya, karena seperti itu kurang dari itu berarti madrasah, dalam arti kepala madrasah memprogramkan untuk pembelajaran hot bagi guru-gurunya. Ini contohnya. Ya, saya kira itu nanti insya Allah kekurangan ini ngapunten Ustaz, saya tidak lanjuti di pembinaan saya di akan datang. Karena kegagalan misalkan kekurangan yang ada di sini termasuk kekurangan saya. Itu. Ya, jadi saya juga introspeksi juga. Saya ini berarti kurang banyak ini pembinaan di sini. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu guru kalau saya misalkan datang, jangan nggak usah repot-repot. Saya perlu di sini, pokoknya ayo sinau bareng-bareng. Ya, nggak usah repot. Ini kan begitu kan, Oke, Pak Ketua Yayasan, Saya kira dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ustaz Jafar. Kepada beliau Ustaz Jafar, doa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk menutup acara ini, mari kita sejenak tundukkan kepala kita. Kita bermohon kepada Allah, memohon syafaat beliau Rasulullah, bimbingan nadrah wada'at zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka tasma'u kalamana wa tara makanana wa ta'lamu sirrana wa alaniyatana. Nahnul fuqara'u ilaik. Allahumma taqabbal minna a'malana waj'alha khalisatan liwajhikal karim wa la taj'al li ahadin min a'malina maqsidan ghairaka ya arhamar rahimin. Warzuqna al-ikhlasa fi jami'i a'malina wa aqwalina wa a'idna min ar-riya' was-sum'ah wal ujbi wal kibri wa sa'iri sifatis sayyi'atil madhmumati ya hayyu ya qayyum. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma' wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma'ahata bi ilmuka wa ashabu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa maka berakhir segala rangkaian acara. Sekali lagi saya mewakili dari jajaran para pengajar MA Miftahul Ulum, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada tim penilai kinerja kepala madrasah. Mungkin selama ini kami belum memberikan yang terbaik, dokumen yang belum sempurna, namun kami berharap insya Allah tahun depan kami akan memberikan yang terbaik kepada tim penilai. Dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan atau kehilafan, baik penyambutan atau tempat yang kurang memadai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya selaku mandu jalannya acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan, tutur kata yang kurang terangkai, maka saya mohon maaf yang
yang sebesar-besarnya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.